Selamat datang di channel Serba Serbi Trading. Channel ini dibuat sebetulnya hanya untuk berbagi info ke teman-teman dekat saja sih. Jadi nggak terlalu ada niatan profesional dan lain-lain. Jadi mohon dimaklumi jika cukup informal nadanya. Di video ini saya ingin membicarakan tentang dasar-dasar trading. Videonya juga cukup singkat. Kita mulai dari sangat awal. Sebetulnya apa itu trading? Karena rata-rata kalau orang mendengar kata trading saat ini langsung lompat ke chart, grafik, terus pola-pola, candlestick, segala macam. Nah, mendingan kita mundur dulu lah beberapa langkah. Trading itu dari bahasa trade. Trade itu adalah berdagang. Jadi trading adalah perdagangan, ya. Dan ini penting diingat. Sebelum kita terlalu dalam, sebetulnya apa yang sedang kita laksanakan. Nah, mungkin tujuan para trader dan para pemain pasar beda-beda ya. Tapi mekanisme dasar bahwa kita itu berdagang yang tidak boleh dilupakan. Nah, sebagai contoh awal, justru lebih baik kita menggunakan contoh pasar tradisional lebih baik malah daripada misalnya department store di mall atau apa ya. Karena kalau department store kan rata-rata harganya sudah ditentukan ya, kita tidak bisa menawar. Tapi kalau pasar tradisional masih bisa. Nah, trading itu lebih dekat ke pasar tradisional. Dia itu benar-benar murni antara supply dan demand, antara pasokan dan kebutuhan. Dan inilah yang menggerakkan harga. Entah itu harga naik atau turun ya. Ada juga di masa di mana harga itu tidak bergerak atau bergeraknya dalam lingkup yang terbatas ya. Sering disebut sebagai ranging market ya. Nah, di sini bisa dikatakan pada saat itu ada persetujuan yang teramat jelas antara penjual dan pembeli bahwa ini harga sudah paling pas. Nah, pasar-pasar seperti itu justru buruk untuk trader, berarti karena harganya itu tidak naik atau turun, mendingan nggak usah ikut ya, mendingan kita nggak usah trading pada masa-masa seperti itu. Tapi kita kembali ke contoh pasar tadi. Di sini saya ada file Google Sheet 1 dan kita buat table sebuah pasar, mungkin sebuah toko yang menjual cabai ya. Dan dia mencatat jam sekian harga cabainya berapa, yang dijual berapa cabai ya, sebagai contoh. Nah, ini rada acak ya, jangan dianggap saya ngerti pasar cabai ya, rada acak. Jam 7 harganya 10.000, mungkin pagi cabainya paling fresh ya. 7.30 naik, jam 8 masih naik. Nah, jam 9 mulai turun, volume juga mulai rada-rada turun ya. Jam 11 ya mungkin ada pembeli yang telat ya, naik, belinya banyak ya. Nah, dan seterusnya. Ini dalam satu hari. Ya, ini dalam satu hari sebagai contoh. Nah, dari data ini, data transaksi ini, kita membuat satu chart, satu grafik ya. Di grafik ini harganya yang di skala kanan ini ya. Jadi kita lihat misalnya di sini, dan di X-nya ini jamnya ya. Jadi jam 7 kita lihat harganya 10.000 sesuai ini ya. Kemudian 7.30 naik ke 11.000 ya. Dan seterusnya ya. Jadi di bawah itu jam, di sebelah kanannya harga. Nah, sebelah kirinya jumlah. Jadi ada skala tersendiri dia. Misalnya jam 7 jumlahnya 100 ya di sini, sama seperti tabelnya. Nah, ini kan sama dengan misalnya kita melihat
Misalnya ini adalah chart, tapi kita ganti dulu, kita nggak ngomongin candlestick dan lain, kita kembali ke chart paling dasar ya, chart baris ya. Nah, ini sebagai contoh saham BRI ya. Di bawah volume atau berapa saham yang ditransaksikan pada harga berapa. Di sini misalnya 4.680 dengan volumenya sekitar 45 juta saham. Dan itu grafiknya ini setiap 30 menit ya. Jadi setiap kita lihat misalnya di sini di bawah 8.30, jam 9, 9.30. Ini udah pindah hari ya. Nah, sebagai contoh setiap 30 menit. Nah, jadi semoga sebagai awalan itu saja dulu. Kita tidak terlalu mendalami chart-chart lain. Intinya kita pahami bahwa grafik itu, chart itu dari data transaksi ya. Jadi di bawah chart ini ada transaksi yang sedang terjadi antara manusia ya. Ya mungkin antara program-program komputer, tapi tetap saja ada niatan manusia di bawah itu ya. Jadi di bawah itu ada manusia yang bergerak, dan dia itu bergerak atas dasar keinginan, rasa takut, rasa rakus ya, berbagai hal yang mendorong sifat-sifat manusia ya. Jadi trading itu jangan dilupakan bahwa ada aspek manusia ini gitu. Karena kalau seandainya trading itu nggak ada aspek manusia dan pasar itu selalu benar, jadi harganya itu selalu pas, kita nggak bisa bikin uang gitu. Kita nggak bisa bikin uang dari trading. Ya contohnya di sini. Jadi sebagai contoh di sini harganya cukup stagnan ya. Kita cari tempat lain, contoh lain lagi. Misalnya ini cukup banyak sih contohnya. Nah, apakah kita akan selalu tahu bahwa market itu akan ranging? Ya tentu enggak. Kadang-kadang kita pasti salah karena seluruh dari trading itu berdasarkan hukum kemungkinan ya, hukum probabilitas kalau di matematikanya. Nah itu topik untuk waktu lain lah. Tapi intinya kita berusaha. Kalau misalnya market lagi terlalu seperti ini, lebih baik nggak usah. Walaupun ada orang yang memang spesialisnya trading market seperti ini ya. Jadi sekian banyak manusia, sekian banyak cara trading juga, jangan dianggap bahwa ini paling bagus atau paling benar ya. Nah, yang kita inginkan ada gerakan ya, ke bawah, ke atas ya. Kalau nggak ada gerakan ini terlalu percuma kita trading. Nah, kemudian kita kembali ke contoh pasar kita. Ini untuk sehari ya. Jadi di sehari itu aja ada tren. Harga itu akan naik, harga itu akan turun. Tapi kita ngambil contoh sekarang masa lebaran ya. Rata-rata tahu pasti kalau lebaran harga naik ya. Cabai sering banget ya naik. Nah, jadi ada juga imbas musiman. Jadi tren itu bukan hanya di sehari, bisa juga tren harga naik itu dalam suatu musim ya. Naik terus, turun terus ya. Jadi dari contoh pasar ini saja kita mulai banyak mengenal tentang apa sih sebetulnya trading itu. Nah, sebagai contoh lagi, ada orang yang trading itu disebut day trader. Mereka itu benar-benar fokusnya hanya pada sehari. Jadi pasar itu udah mau tutup, udah dia tutup posisinya, dia tutup semua, beres ya. Ada juga yang lebih mengikuti musimnya gitu. Jadi dia udah tahu nih, misalnya
dia mau trading cabai sebagai contoh ya. Dia udah tahu masa lebaran cabai itu pasti naik. Dia beli aja ya di harga yang kira-kira masih rendah ya. Dan dia tunggu harga, dia ngikutin aja harganya sampai sekian hari di masa lebaran itu. Jadi dinamika antara trader dari berbagai masa waktu ini yang bikin menarik ya, yang bikin harga naik turun, harga kacau ya. Makanya harga itu jarang naik dalam satu baris lurus ya, pasti ada gerakan turun dulu, naik lagi ya. Dan di sini kita lihat stagnan lagi, kemudian naik ya. Jadi dengan mengingat bahwa trading itu didasari oleh keinginan manusia, butuh kesabaran juga untuk cari titik-titik masuk. Nah, tapi itu topik untuk hari lain lah. Nah, intinya kita sudah berbicara tentang apa itu trading secara dasar. Jangan lupa bahwa ada aspek manusia yang tidak terlepas dari trading. Katakanlah sekarang orang bikin program trading ya, tapi tetap saja dia itu yang buat manusia atau yang dia manipulasi itu adalah tren-tren yang dibuat oleh kekuatan supply dan demand. Karena masa trading dari dimana tadinya itu rata-rata manusia hingga sekarang lebih banyak komputer, tapi tetap saja nggak banyak berubah ya. Tetap aja harga itu ada naiknya, ada turunnya. Mungkin demikian sebagai video pertama. Mohon maaf jika masih cukup kagok. Terima kasih.